Hello, hai, selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Semua Ibu Guru harap berada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita masuk pada tema yang baru, tema yang keempat, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema yang pertama, jenis-jenis pekerjaan untuk muatan pembelajaran IPA, keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Dan bahasa Indonesia adalah unsur-unsur cerita. Oke, mari kita ikuti satu demi satu. Nah, anak-anak, untuk tema pembelajaran yang baru ini, tema yang keempat, ada beberapa pembelajaran yang sangat menarik yang akan kita ikuti. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di slide ini. Amati gambar ini ya, ada 3 gambar. Kemudian setelah anak-anak mengamati, mari kita menjawab pertanyaan yang ada di buku ini atau di slide. Yang pertama, apakah kamu mengetahui pekerjaan yang ditujukan pada gambar di atas? Dan yang kedua, apa tugas dari masing-masing yang ada di gambar ya, tugas dari pekerjaan yang ada di gambar. Dan ketiga, coba sebutkan pekerjaan lain yang kamu ketahui. Keempat, mengapa orang harus bekerja? Yang terakhir, pekerjaan apa yang menjadi cita-citamu kelak dan mengapa? Oke anak-anak, sekarang coba anak-anak tanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalmu, alasan kenapa mereka bekerja. Kemudian setelah anak-anak menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, alasan mereka bekerja, silakan tulis pada diagram yang ada di slide ini atau di buku teks ya. Coba anak-anak lihat, ada 5 alasan. Berarti anak-anak harus menjumpai 5 orang untuk mendapatkan alasan-alasan ini. Nah, anak-anak, Paman Bella tinggal di Bondowoso di Jawa Timur. Dan di dekat tempat tinggal dari Paman ini ada perkebunan kopi. Paman bekerja sebagai mandor di perkebunan kopi itu. Nah, Paman bercerita tentang pekerjaannya. Menurut Paman, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil biji kopi terbesar ketiga di dunia. Nah, bagaimana kopi bisa tumbuh dengan baik? Mari kita dengarkan cerita ini. Judulnya adalah Tanaman Kopi. Siapa yang tidak kenal kopi? Kopi merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan di lebih dari 50 negara. 2 varietas kopi yang terkenal secara umum yaitu kopi robusta ya dan arabica ya. Di Indonesia, kedua jenis kopi ini bisa tumbuh dengan baik. Kopi dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian 400 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan kondisi tanah di dataran tinggi memiliki kandungan organik yang tebal dengan keasaman sekitar 5,5 sampai 6,5 pH dan suhu lingkungan yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kopi berkisar 16 sampai 28 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 1000 sampai 2000 mm per tahun. Luas lahan perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar dan seluas 1 juta hektar untuk perkebunan kopi dan 0,30 hektar untuk kopi arabica. Perkebunan tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi,
Bali, Nusa Tenggara, Papua. Dan perkebunan kopi menghasilkan biji kopi dengan cita rasa untuk karakteristik yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dan struktur tanah perkebunan tempat kopi bertumbuh. Tanaman kopi bermanfaat sebagai pencegah erosi. Akar tunggangnya yang kuat dan akar lateral panjang serta tebal yang menjalar ke segala arah dapat melindungi dan menahan tanah dari erosi air hujan. Selain itu, pengaturan jarak tanam dan tata tanam itu mempengaruhi pertumbuhan dari kopi, dan ini bisa menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan bacaan dari kopi ini, ada beberapa pertanyaan yang ada di slide. Silakan anak-anak jawab ya. Oke, bisa ya baca dengan teliti pertanyaan atau bacaan yang di atas, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, kebutuhan kopi dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena konsumsi kopi di masyarakat semakin tinggi. Tidak hanya masyarakat dalam negeri, tapi masyarakat yang ada di luar negeri. Tingginya permintaan kopi membuat para petani kopi harus meningkatkan produksi kopi agar dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, mari kita cari tahu informasi pentingnya kelestarian hutan ya. Sajikan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di slide atau di buku teks. Silakan anak-anak lihat ya. Oke. Nah, anak-anak, mari kita lihat. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia. Jika sumber daya alam diambil terus-menerus, maka lama-kelamaan tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikan setiap sumber daya alam dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi yang selanjutnya. Ya, mari kita lihat pelestarian sumber daya alam. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam ini air. Berikut ini ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya air. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan tempat penyimpanan air yang sangat baik. Air hujan yang turun diikat dengan akar-akar pohon sehingga tidak langsung mengalir dalam tanah. Jika pohon ditebang, maka air hujan tidak dapat terserap. Akibatnya, lama-kelamaan kandungan air tanah akan mengering. Kedua, tidak mencemari sumber-sumber air. Sungai, sumur, danau merupakan sumber air bersih ya, yang dapat digunakan oleh penduduk sekitar. Pembuangan sampah dan limbah di sungai atau sumur dan danau dapat mengotori air sehingga tidak dapat lagi digunakan. Ketiga, mendaur ulang air. Air yang sudah kotor dapat didaur ulang ya, dijernihkan dengan cara tertentu dengan penambahan bahan kimia tertentu sehingga dapat digunakan lagi. Keempat, menggunakan air dengan bijak. Menggunakan air dengan bijak dan hemat dapat menjaga ketersediaan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Kita tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih ketika musim kemarau karena persediaan air mencukupi. Dan berikutnya adalah pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga kesuburan tanah. Pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur. Ketiga, tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Keempat, pada lahan yang miring dibuat teras sering atau sengkedan untuk mencegah erosi. Melakukan penanaman dengan sistem tumbang sari.
ya, yaitu menanam lahan pertanian dengan bentuk tanaman dalam waktu bersama. Nah, anak-anak, bagian C yaitu pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya tumbuhan. Pertama, menjaga kelestarian hutan, ya. Kedua, membuat kawasan pelestarian hutan. Ada dua cara. Yang pertama, cagar alam. Apa itu cagar alam? Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alaminya merupakan kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi. Sedangkan kebun raya adalah kawasan pelestarian alam yang melindungi tumbuhan, ya, keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Contoh kebun raya Bogor. Kalau cagar alam contohnya adalah cagar alam Pananjung di Pangandaran di Jawa Barat. Oke, anak-anak, banyak orang yang bekerja pada bidang pertanian dan berhubungan dengan tanaman. Tanaman memberi banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Tanaman bisa menjadi sumber makanan, tempat tinggal, dan sumber air. Namun, apabila tanaman dirusak, maka akan menyebabkan buruk bagi hewan dan tumbuhan, seperti hilangnya tempat tinggal dan sumber air. Oke, mari kita ikuti bacaan berikut. Hutan Donoloyo. Sejak zaman dahulu, Donoloyo adalah sebuah hutan jati yang subur di Jawa Tengah. Banyak sekali burung betet, ayam hutan, dan cantik tinggal di sana. Para penduduk di sekitarnya mencari kayu bakar dan ranting-ranting kering yang berjatuhan. Mereka hidup cukup melimpah. Sampai pada suatu hari, datanglah Pak Bringgo, seorang pengusaha kayu dari kota. Pak Bringgo membujuk para warga untuk menebang pohon. Semula warga menolak, namun seorang warga yang bernama Tanto bersedia karena Pak Bringgo berani membayar mahal untuk satu batang pohon yang ditebang. Melihat Tanto mendadak kaya dan dari hasil menebang pohon di hutan, warga pun akhirnya tergoda untuk mengikuti jejaknya. Mereka mendatangi Pak Bringgo untuk ikut menebang pohon di hutan. Kalian boleh menebang pohon sebanyak mungkin. Aku akan membayarnya mahal, kata Pak Bringgo. Sungguh Pak, mulai besok kami akan menebang pohon untuk Bapak, ujar warga. Warga akhirnya menebang pohon beramai-ramai. Warga pun menangkap burung betet, ayam hutan untuk dijual kepada Pak Bringgo. Dalam waktu singkat, hutan Donoloyo menjadi gundul dan tak lagi asri. Tidak ada lagi pohon-pohon burung betet, ayam hutan, dan warga tidak bisa mendengar merdunya suara burung betet dan kokok ayam hutan. Karena sudah tidak ada lagi hasil hutan yang dapat diambil, Pak Bringgo pun meninggalkan daerah itu. Ia kembali ke kota dengan keuntungan yang melimpah dari hasil menjual kayu jati Donoloyo. Beberapa bulan kemudian, para warga mulai kehabisan harta. Harta yang mereka dapat dari hasil menebang pohon yang dijual kepada Pak Bringgo habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau pun tiba. Sumur-sumur penduduk menjadi kering dan udara sangat panas. Padahal sejak zaman dahulu kampung mereka tidak pernah kekeringan. Sawah-sawah pun gagal panen karena tidak cukup air. Ranting-ranting untuk kayu bakar pun sangat sulit dicari. Hidup mereka susah. Hutan Donoloyo yang mereka banggakan kini menjadi hutan yang gundul dan gersang. Mereka sangat menyesali keserakahan yang telah mereka lakukan. Akhirnya, seluruh warga kampung menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka bergotong royong menanam kembali hutan Donoloyo. Meskipun akan perlu waktu yang lama untuk bisa mengembalikan seperti semula, namun mereka kini menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hutan. Nah, anak-anak, setelah hutan Donoloyo kembali hijau,
Kini tidak ada lagi penebangan liar di sana. Seluruh warga bahu-membahu menjaga kelestarian hutan. Oke, setelah anak-anak mendengarkan cerita ini, silakan anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Oke, silakan mengerjakan. Untuk memahami suatu bacaan atau cerita, maka bacaan cerita haruslah lengkap. Cerita dan bacaan yang lengkap terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bacaan atau cerita yang lengkap merupakan jalinan dari paragraf-paragraf yang saling berhubungan dan membentuk alur cerita runtut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ada 4 gambar. Pahamilah gambar-gambar tersebut, ya. Kemudian setelah anak-anak memahami gambar-gambar ini, silakan anak-anak membuat sebuah kalimat pokok, ya. Gambar pertama berkaitan dengan gambar kedua dan seterusnya. Begitu pula kalimat pokoknya. Kalimat pokok pertama berkaitan dengan kalimat pokok kedua dan seterusnya, ya. Contoh, pada tema 1 kita selalu membaca dan menentukan gagasan pokok. Sekarang coba anak-anak lihat gambar pertama. Silakan tentukan gagasan pokok. Begitu pula dengan gambar kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah anak-anak sudah membuat gagasan pokok, silakan kembangkan dengan menambah dengan gagasan pendukung. Ya, sudah mulai mengarang pendukung. Kemudian dari paragraf-paragraf ini anak-anak akan rangkai membentuk satu cerita, ya. Coba perhatikan gambar yang ada di bacaan yang ada di slide ini. Pak Ahmad seorang petani. Sawah Pak Ahmad sangat luas. Untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad mempekerjakan para tetangga. Sebagai imbalannya, tetangga Pak Ahmad tersebut mendapatkan sebagian dari hasil panen yang dikelolanya. Selain memiliki sawah, Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Di kebunnya itu Pak Ahmad menanam buah jeruk dan apel. Pak Ahmad dibantu oleh para tetangga dan mengelola kebun tersebut. Bila musim panen tiba, mereka bekerja gotong royong untuk memetik dan mengumpulkan buah. Setelah itu, buah-buah tersebut dijual di pasar. Nah, di titik-titik ini, ya, pada paragraf berikutnya, silakan anak-anak lanjutkan cerita dari Pak Ahmad, ya. Alur cerita Pak Ahmad ini runtut karena ada sebuah gagasan pokok yang belum dikembangkan menjadi paragraf. Bila kamu mencermati gagasan pokok di atas, maka gagasan Pak Ahmad menjual hasil kebun pasar bisa diceritakan pada kolom yang tersedia. Itulah sebabnya cerita tersebut tidak utuh alur ceritanya atau alur cerita runtut. Nah, lengkapilah paragraf ketiga cerita Pak Ahmad yang ada di atas dengan kata-kata anak-anak sendiri. Bisa? Oke. Mari kita lihat pada gambar yang ada di slide, ya. Gambar A, setelah puas melihat binatang, mereka kemudian ke rumah bermain, ya, dan seterusnya. Silakan anak-anak tentukan urutan paragraf yang benar adalah seperti apa. Apakah mulai dari D, C, B, atau A, B, C, D? Silakan baca dengan teliti. Kemudian urutkan paragraf-paragraf ini menjadi cerita yang menarik. Oke? Dan kemudian silakan cermati cerita penulis cilik, ya. Ini cerita yang lengkap dan runtut, ya, karena ada yang kosong, paragraf yang masih kosong. Di bawahnya ada penjelasan. Silakan anak-anak isi 3 baris yang ada di kolom tersebut. Bisa? Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran.
Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak dan bermanfaat ya. Kita bisa melestarikan lingkungan kita. Dan tetap diingatkan, jaga kesehatan ya, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan jaga imun kita agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, share, subscribe untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Salam sehat.